bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya dan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Senang sekali boleh kembali beribadah bersama-sama. Silakan. Tes. Tes 1 2. Oke. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pagi hari ini dari seri kitab Para Rasul. Minggu lalu kita belajar dari kisah Para Rasul 15, di mana terjadi, masih ingat? Sidang pertama gereja ya. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah Para Rasul 16, 25 sampai 40. Dan cerita ini tadi dibacakan oleh Pak Gamal. Ada pelajaran-pelajaran yang agak lain. Nah, hari ini negara kita dihebohkan kasus polisi tembak polisi ya. Saya percaya semuanya kita juga pasti tersambo-sambo sekarang. Kenapa? Karena memang agak lain ceritanya. Nah, hari ini juga kita akan belajar bagaimana dalam perjalanan kisah para rasul setelah mereka mendapatkan Nah, setelah minggu lalu di sidang pertama di Yerusalem, mereka mendapatkan kejelasan bahwa orang-orang bukan Yahudi juga termasuk dalam rencana Allah. Maka Rasul Paulus dan Silas kembali bergerak memberitakan Injil. Ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Jadi mereka sampai ke Makedonia, ini daratan Eropa. Jadi Injil sampai ke Eropa, dan setelah beberapa tempat mereka sampai di Filipi. Dan dikatakan waktu kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya bahwa misi yang mereka lakukan ini dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa mereka sehingga sampai di Filipi. Dan waktu mereka sampai di Filipi, ada seorang Lydia yang menerima kabar baik. Dan tidak hanya Lydia, ada satu orang perempuan lain yang memiliki roh tenung. Dan dia mengganggu Rasul Paulus dan Silas. Ya, silakan Istilah. Nah, karena wanita ini mengganggunya, perempuan ini mengganggunya, maka Rasul Paulus menghardik roh yang ada di dalam dirinya dan roh itu keluar. Tetapi masalahnya adalah perempuan itu punya bos, yang mana dia mendapatkan uang daripada perempuan yang memiliki roh tenung ini. Sehingga bosnya marah, ini pendapatan ini bahaya ini. Dan apa yang terjadi berikutnya? Kita akan baca di ayat 19 dan 20. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Diapain? Diseret. Diseret itu nggak enak ya. Diseret setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu. Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Next. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengapain? Menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera, tahu artinya mendera? Memukuli, mencambuk, ya. Tadi sudah diseret, pakaiannya digoyahkan. Lalu apa? Mereka dipukuli. Berikutnya, setelah mereka berkali-kali didera, tidak hanya sekali, berkali-kali, mungkin ada tulang yang patah, mereka dilemparkan ke dalam penjara tanpa pengadilan. Sambo aja belum kita tahu ya kan, belum diadili, belum dipenjarakan, kita nggak perlu ini. Tanpa pengadilan masuk penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Kenapa yang paling tengah?
Karena yang paling tengah itu yang paling gelap, yang paling jauh dari sinar, yang paling jauh dari ventilasi udara. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kira-kira kondisi mereka seperti ini. Belum lihat ya, oke. Nah, kira-kira kondisi Paulus dan Silas seperti ini. Pertanyaannya, ngapain mereka ke Filipi? Memberitakan Injil. Atas tuntunan siapa? Atas tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa mereka harus mengalami ini? Dipermalukan, dipukuli, disiksa, dipenjarakan, dan mereka dibuat di ruang yang paling gelap. Dan waktu itu penjara itu lantainya tanah, mungkin ada bekas makanan, bekas minuman tercecer di mana-mana, bau, tidak menyenangkan. Selain ngapain Paulus di Filipi? Memberitakan Injil. Jadi waktu kita berpikir, wah kalau tuntunan Roh Kudus itu semuanya mulus seperti jalan tol, salah. Mungkin hari ini kita datang, wah kalau saya mengikut Tuhan maka semuanya akan saya dapatkan apa yang kita miliki. Saya dapatkan apa yang saya ingin dapatkan. Kita lihat di sini dalam perjalanan misinya dengan tuntunan Roh Kudus, Paulus mengalami penderitaan. Mungkin kita bertanya, saya sudah ikut Tuhan, kok begini saja hidup saya? Kira-kira kalau kita dalam situasi ini, apa yang akan kita lakukan? Masih sanggupkah kita percaya kepada Tuhan? Atau kita sudah berkokok begini sih, kok begitu sih? Jangankan begini ya, kadang-kadang Tuhan sudah buka jalan, kita juga masih komplain kan? Karena jalannya gak sesuai dengan hati saya. Next, lalu apa respon dari Paulus setelah mereka disiksa? Nah, ini responnya agak lain. Tetapi kira-kira tengah malam berbicara tentang apa? Sebuah kondisi yang paling gelap. Kalau tengah malam saudara lapar, gak bisa lagi pesan makanan. Saudara cari obat juga banyak yang tutup, ya kan? Situasi tengah malam artinya yang paling kondisi tersuram. Setelah dipukuli, tulang-tulang mungkin patah, dicambuk, Paulus dan Silas berdoa mungkin wajar. Yang gak lain ini dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan dan mereka. Kira-kira kita masih sanggup nyanyi gak? Mungkin kita sanggup nyanyi, tapi lagunya mungkin beda kan? Seandainya aku punya sayap, gitu ya, terbanglah aku, gitu. Kita mungkin nyanyi, tapi mungkin nyanyinya beda. Bagaimana kita merespon? Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya apa? Di tengah situasi saya yang tidak baik ini, aku percaya Tuhan mengendalikan segalanya. Itu makanya kita dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita, pujian kita ambil serius. Kenapa? Ada kuasa dalam pujian. Kita ingin menyatakan bahwa di tengah masalah saya percaya Tuhan akan kendali. Kira-kira bagaimana respon kita? Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan ini Paulus, kita tahu siapa Paulus kan? Mantan teroris. Waktu itu ada orang yang Kristen mula-mula, mereka nggak percaya saja sama ajaran Yahudi, disikatnya, dihajarnya. Ini sudah diperlakukan sedemikian. Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lagi ngapain mereka di sana? Memberitakan Injil. Oleh tuntunan siapa? Roh Kudus. Ada mungkin kita kenal. Dari sini, Geresia Epifania, terlahir buta, tapi dia menginspirasi banyak orang percaya. Dia menyanyikan apa? Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, na 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 untukku. Ya kan? Ada suatu cerita
Ada dua orang jalan ke danau. Jadi anak ini melihat rembulan di malam hari. Wah, cantik sekali bulannya. Tiba-tiba temannya ini melemparkan batu sehingga air itu berguncang dan bulannya gak kelihatan. Wah, mana bulannya kok hilang? Dia bilang, jangan lihat di situ dalam kekacauan air, tapi lihatlah ke atas. Dalam kekacauan hidup kita bukan berarti Allah tidak ada. Allah ada di tengah apa yang tidak kita mengerti sekali. Dan pertanyaan, kok bisa Paulus merespon seperti ini? Karena enggak agak lain. Dia benar ya. Dia biasanya kalau kita ada masalah enggak begini kita merespon. Kenapa hari ini Sambo begitu kita bicarakan? Karena kita responnya enggak lain. Kita mungkin kok ini orang kok enggak cukup ya kan? Sudah jenderal bintang 2 mau apa lagi sih? Ini yang dia orang tanya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tidak hanya Sambo, saudara dan saya juga kita memiliki hidup yang berfokus kepada diri kita sendiri. Kita self-centered. Self-centered artinya hidupku yang utama, pokoknya tujuanku yang utama, keinginanku yang utama, pokoknya aku yang utama. Orang lain nggak penting. Kita semua berfokus kepada diri kita sendiri. Itu makanya kalau kita lihat Paulus menyanyi di situ agak lain. Saya pernah ceritakan ya, di Aceh kami dibawa ke kantor polisi gara-gara kasus kita mengadakan pengobatan gratis. Tim dari Amerika bawa pil Yesus hidup, Jesus live di pilnya. Saya sudah wanti-wanti jangan ada identitas Kristen, kalung salib, baju salib, nggak boleh. Mereka yes, nggak ada masalah. Yang mereka lakukan di obatnya dibuat ada salib. Akhirnya kami dibawa diamankan ke kantor polisi. Jangan bilang saya bernyanyi, dalam hati saya waktu saya lihat mereka si kurang ajar ini ya gitu. Jujur aja, sudah dibilang ini membahayakan saya nggak bernyanyi, ini nggak normal, agak lain. Akhirnya mereka karena mereka melihat saya marah, mereka juga coba menghibur. Kami ini orang Amerika, satu orang Amerika nanti ditahu nanti pemerintah kami jet tempur pun bisa dikirimkannya gitu kan. Saya udah nggak peduli ya kalau jet tempur aku di sini gimana tinggal gitu kan. Karena nanti ini masalah saya. Saya nggak bernyanyi. Saya respon yang wajar-wajar aja. Nah kira-kira kenapa? Karena Paulus dan Silas mereka berfokus kepada Yesus dan panggilannya. Mereka tidak berfokus kepada diri mereka sendiri. Nah, kalau kita berfokus kepada diri kita sendiri gak akan pernah puas. Dan sampai keinginan ini akan mengacaukan kehidupan kita. Gak akan ada puasnya. Kalau kita mau self-centered, mau gak akan ada puasnya. Tapi kabar baiknya, sekalipun dunia jatuh di dalam dosa, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya serupa dan segambar dengan Allah? Allah 3 pribadi dalam satu Allah yang esa. Dan mereka dari dulu sampai sekarang berhubungan akrab. Waktu Yesus setelah umur 30 tahun, dia berhubungan baik dengan orang tua duniawinya, dia dibaptis. Allah berkata, maka terbukalah surga dan ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mereka menunjukkan keakraban yang luar biasa. Mereka menunjukkan pentingnya hubungan satu dengan yang lain. Ingat bahwa Allah itu komunitas 3 pribadi yang berhubungan baik dengan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, makanya dalam hubungan kita sehari-hari juga kita mudah sekali konflik. Kenapa? Karena kita fokus keinginan kita. Kalau suami istri ya fokus keinginan kita masing-masing, maka akan terjadi konflik. Tapi kita akan, dan sukacita kita itu bergantung daripada hubungan kita.
apa yang kita tawarkan, hubungan kita yang kita tawarkan kepada orang lain dan kepada Tuhan, ini akan menentukan sukacita kita. Pernah dengar istilah self-hatred, membenci diri sendiri? Atau ada yang pernah mengalami? Saya yang paling sering mengalami membenci diri saya ketika saya marah besar kepada anak-anak saya. Ketika saya marah, setelah itu saya merasa, waduh, saya ini bapak yang paling buruk sedunia. Saya harus konseling sama istri saya, gini-gini. Nah, saya belajar bahwa yang membuat kita sukacita itu apa? Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan dengan Tuhan. Kualitas sukacita kita tergantung kepada hal ini. Bagaimana kita menawarkan hubungan yang baik dengan orang lain dan dengan Tuhan. Yang lain itu hanya penambah, ya. Yang lain hanya penambah. Tapi bagaimana kita menawarkan hubungan akan menentukan sukacita kita. Dan sama seperti Allah yang tiga pribadi, kita diciptakan segambar dengan Dia. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Itu makanya Paulus dalam keadaannya dia bisa merespon. Dia bisa merespon dengan sukacita. Dia berhubungan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa saya ada di sini bukan karena keinginan saya, tapi karena tuntunan Tuhan. Dan ini agak aneh. Kenapa? Karena next di ayat berikutnya akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Karena dulu undang-undangnya kalau satu tawanan kabur, maka penjaga penjara wajib menanggung hukuman dari yang kabur. Bayangkan kalau semua kabur, ya kan? Ya kalau semua kabur, lebih baik aku bunuh diri. Next. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Padahal mereka sudah mencelakakan Paulus, kan? Kan nggak ada orang yang masuk penjara, silakan masuk ke ruangan ini, kalau ada perlu bantuan telepon saya. Nggak ada itu, kan? Petugas penjara nggak ada, kan? Masuk dan ternyata dilemparkan ke dalam penjara. Sebab kami semuanya masih di sini. Kalau Paulus fokus kepada dirinya, kenyamanannya langsung kabur aja. Tapi Paulus melihat kesempatan ini juga untuk memberitakan Injil dalam masa yang sulit sekali. Sebab semuanya kami masih di sini. Ini agak lain. Kenapa? Karena mereka tidak fokus kepada diri mereka sendiri. Nah, hari ini kalau kita pengen bertumbuh di dalam sukacita kita, bangunlah hubungan yang baik. Karena hubunganlah yang menentukan kualitas sukacita kita. Hubungan kepada sesama dan hubungan kepada Tuhan. Itu makanya kesimpulan daripada Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang mana kita perlu roh Tuhan untuk melakukannya. Nah, ini agak lain. Terlebih lagi, kenapa? Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom. Ya, mereka punya kewarganegaraan orang Romawi, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota. Bisa saja Paulus melakukan perlawanan juga. Kau tahu siapa aku, ya? Itu yang normal biasa kita lakukan, kan? Kalau ada yang iya, jurus ini gitu, kan? Tapi dia nggak melakukannya. Dia mengikuti apa yang Roh Tuhan tuntun, dan penderitaan yang dialami Tuhan gunakan untuk kebaikan bagi penjaga-penjara itu. Makanya penjaga-penjara setelah itu mereka melihat, oh ini agak lain, ini agak aneh orang ini. Next, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Suluh itu alat penerang.
Karena gelap lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Sehingga dia melihat ini ada yang aneh dengan orang ini, ada yang aneh dengan Paulus dan Silas. Biar aku selamat gimana? Next, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan serasa rumah." Saya percaya hari ini, pagi hari ini kita datang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi di sini kita mengingat bahwa kadang-kali pun kita sebagai orang percaya, kita juga nggak terlepas daripada self-center, berfokus kepada diri kita sendiri. Pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu ada tantangan kita sanggup bernyanyi. Kita sanggup mengatakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Nah, kalau hari ini kita melihat ya negara kita heboh dengan kasus ini karena agak lain. Semuanya orang bertanya-tanya, kenapa kok bisa sudah bintang 2 mau apa lagi sih? Ternyata bintang 2 nggak cukup. Mungkin bintang 5, bintang 7 dan 1000 bintang pun nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena self-centered, karena berpusat kepada diri sendiri. Dan pagi ini kita diingatkan, kita diciptakan segambar dengan Allah untuk berhubungan satu dengan yang lain. Kenapa Paulus nggak pergi? Karena begitulah gereja seharusnya orang yang berhubungan satu dengan yang lain. Itu makanya kita buat kopi gratis di luar, agar apa? Agar orang lain datang, kita berhubungan satu dengan yang lain. Karena begitulah kita diciptakan. Kita tidak diciptakan solo. Kita segambar dan serupa dengan Allah yang berkomunitas, 3 pribadi dalam satu Allah yang bisa. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan menginspirasi kami apapun tantangan hidup kami, agar kami boleh percaya akan kuasa, rencana dan jalan-Mu melebihi rancangan hidup kami ya Tuhan. Dan di tengah situasi yang kami tidak mengerti, kami boleh bernyanyi bahwa Engkau Allah kami yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa.